wabarakatuh. Kembali di channel podcast Kabar Satu Open Your Eyes. Nah, pemirsa, saat ini saya sedang berada di sekretariat bersama FKBN, Forum Kader Bela Negara. Dan dalam hal ini saya sekarang kedatangan teman saya, sahabat saya, juga senior saya, yaitu Mas Suyono dari Kabar Satu Lamongan. Nanti beliau akan menceritakan terkait program-program apa saja sih yang ada di Kabar Satu Lamongan. Tentunya nanti akan sangat menarik. Dan juga di sini ada Mas Fakturoji, juga sama sahabat saya juga. Beliau adalah pendamping dari Halal Center Cendekia Muslim. Nah, untuk selanjutnya, ayo kita ikuti. Oke, buat Mas Fakturoji ini terkait para pelaku ini, ada nggak sih kendala berarti untuk mensosialisasikan ini program ini sendiri? Iya, untuk kendala ini kan sertifikat halal kan program nasional. Programnya dulu memang sertifikat halal itu dipegang oleh MUI. Nah, sekarang itu untuk Kemenak, di bawah Kemenak itu yang memegang peranan untuk mewajibkan sertifikat halal, yang mengeluarkan itulah Badan Penyelenggara Jaminan Halal atau yang sering kita sebut BPJPH. Nah, ketika ini program nasional, maka kita sebagai kesatria halal yang dibawa sebagai pendamping halal ini perlu kerjasama di antar sektor seperti dinas koperasi, ada dinas perindak, atau para pemimpin atau pejabat di tingkat bawah, itu baik kecamatan atau di desa itu ikut aktif mensosialisasikan pentingnya sertifikat halal bagi UMKM. Kalau sebagai pelaku usahanya sendiri itu kendala semisal itu biasanya kita menemui di lapangan itu yang sudah yang pelaku usaha yang sudah tua mungkin, yang usianya tapi dia ingin mengajukan sertifikat halal seperti itu, karena di dalam prosesnya itu kan nanti butuh semacam syarat-syarat tertentu, mungkin email. Nah, ini kan yang menjadi kendala bagi para pelaku usaha yang sudah mungkin bisa dikatakan sudah tua, tidak gen sekarang ya, bukan gen sekarang gitu. Nah, kendalanya mungkin di situ ya, jadi dia tidak begitu paham ya gitu kan. Nah, terkait ngomong-ngomong legalitas halal, NIB dan lain sebagainya, prosesnya seperti apa sih Mas kalau boleh tahu secara detailnya nih? Jadi bagi para pelaku usaha yang ingin mengajukan sertifikat halal itu bisa mungkin menghubungi langsung pendamping halal seperti saya, atau kalau di webnya itu namanya itu PTSP Halal. PTSP Halal. PTSP Halal itu bisa mengajukan lewat web itu sendiri. Nanti akan muncul nama pendamping. Jadi dipilih sesuai daerahnya yang terdekat. Itu bagi mungkin Gen Z yang paham PTSP, itu bisa mengisi sendiri bahan, terus cara membuatnya, terus fotonya. Kalau pengajuan sertifikat halal itu butuh validasi pendamping halal. Nah, seperti saya ini kan jadi harus ada pendampingnya, ada pendamping yang melakukan visit. Jadi kalau via web itu mengajukan dulu, nanti ada nomor pendamping yang bisa dihubungi. Nah, pendamping itu akan melakukan visit di lokasi usahanya. Semisal memiliki gerobak, dia ada gerobak, atau punya warung yang biasanya di sini ada toko. Nah, itu melakukan visit di lokasi usahanya. Bagaimana yang pelaku usaha yang industri, yaitu rumahan, biasanya belum memiliki gerobak atau toko. Nah, itu kita visit di dapurnya. Oh, jadi langsung lihat. Jadi bahannya apa aja, jadi disiapkan. Jadi misal membuat telur gulung. Nah, itu bahannya itu apa aja, itu dijelaskan. Misal garam itu mereknya apa, terus minyak. Nah, minyak itu mereknya apa, itu harus detail. Itu pun harus dijelaskan bahannya itu apa, terus cara membuatnya.
Nah, pendamping halal itu tugasnya ketika visit di lokasi pelaku usaha itu harus menyaksikan secara langsung pembuatannya, terus bahannya apa, nanti dilakukan swafoto bersama. Jadi verifikasi langsung ya. Jadi nanti pendamping sama pelaku usaha itu swafoto memegang produknya. Oke. Setelah dilakukan visit oleh pendamping halal, nanti bahan-bahan tersebut akan diinput di web PTSP halal itu, divalidasi. Nah itu nanti baru disubmit, dikirim ke KF, Komite Fatwa. Jadi pendamping ketika mengajukan itu ada tahap-tahapannya. Ketika pendamping sudah mengajukan, itu nanti divalidasi, dan di sidang fatwa itu baru nanti dikeluarkan sertifikat halal, itu baru terbit. Nah, prosesnya seperti itu. Untuk jangka waktunya itu biasanya itu paling cepat itu bisa 3 hari atau 1 bulan, itu tergantung bahan. Semakin rumit karena bahan yang beresiko tinggi seperti olahan daging itu kan butuh agak lama. Tapi ketika nanti bahannya itu sederhana, pembuatannya sederhana, seperti bahannya sedikit kayak telur gulung, nggak butuh telur, mungkin tepung, itu kan sederhana, diolah sudah selesai. Nah itu semacam itu biasanya itu lebih cepat. Semakin sulit tingkat kesulitannya itu, gitu kan, semakin lama berarti ya. Biasanya seperti itu. Oke, siap. Oke, ini balik lagi sekarang ke Mas Yono lagi ya. Pesan-pesan terakhir Mas, buat para pelaku UMKM ini apa kira-kira Mas? Pesan-pesan buat pelaku UMKM di Lamongan, ingat sahabat UMKM adalah program yang akan kita gelar insya Allah tanggal selanjutnya. Tidak akan berhenti di situ, tapi kita akan keliling ke seluruh kecamatan di Lamongan. Oke, luar biasa. Catat ya. Jadi bukan hanya nanti di Alas Gepak, tapi akan terjun langsung keliling ke seluruh Kabupaten Lamongan. Betul ya? Betul. Oke, jadi nantikan. Dan kalau misalkan memang ada yang ini Mas, satu lagi, umpama nih di situ banyak teman-teman pelaku UMKM. Nah, kan kayak jenengan sendiri kan jadwalnya itu kan nanti kan belum tahu nih mereka gitu kan. Nah, umpama ini udah pada siap sih, banyak nih pengen didahulukan nih, bisa nggak sih, boleh nggak sih untuk dikunjungi maksudnya gitu? Bisa. Kamu kunjungi bisa ya? Bisa. Tinggal nanti hubungi panitia aja, nanti kita akan lakukan pendataan dan rescheduling bisa dilakukan. Gitu ya? Oke, luar biasa sekali. Nah, kalau misalkan dari Mas Fathurroji, apa pesan-pesan terkait UMKM ini? Oke. Untuk pelaku usaha yang ada di Lamongan, segera manfaatkan kota halal gratis. Jadi kota halal gratis bagi yang belum memiliki sertifikat halal, khususnya UMK atau UMKM, segera mendaftarkan karena masih gratis dan kotanya ini terbatas ya. Segera manfaatkan. Oke, ini gratis loh bisa. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Nanti juga bisa lihat di deskripsi, mungkin ada nomor yang kita cantumkan untuk Mas Fathurroji ini sendiri. Dari saya pribadi itu sudah di Lamongan ini sudah memfasilitasi sertifikat halal itu sekitar kurang lebih 800 pelaku usaha. Itu yang menerima manfaat sertifikat halal, itu belum NIP-nya. Jadi untuk saya pribadi berharap untuk pemerintahan kabupaten atau dari tingkat paling rendah nanti pemerintahan desa itu turut aktif mensosialisasikan wajib sertifikat halal. Ya bagi para pelaku UMK untuk makanan dan minuman. Jadi sebelumnya wajib halal itu sebenarnya kan tahun 2025. Sebetulnya ini ya udah memang wajib ya. Itu kan ada namanya itu mandatori sertifikat halal itu di setiap keramaian di pasar atau di dinas-dinas mungkin ada mandatori. Karena
belum memenuhi kuota, maka Masjid Halal ini diundur sampai tahun 2026. Sampai 2026. Oke. Jadi nantinya para pelaku usaha yang belum memiliki izin sertifikat halal, khususnya yang jualannya sudah lintas kabupaten atau bagian nasional, kalau dia online atau yang di pinggir-pinggir jalan, nanti kan ada sanksinya yang belum memiliki sertifikat halal. Ya mungkin yang pertama kan ya teguran. Oke, paling itu saja. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.